Indonesia mengalahkan Brunei di matchday kedua Piala AFF 2022. Kejutan kah? Iya biasa lah. 7-0 loh. Kita baru bisa pesta gol saat Brunei dapat satu kartu merah. Satu peluang dia gagal, tapi itu lumrah lah ya. Ya. Tapi terus dia bikin satu gol. Terus ada di mana ini? Kan kalau gue ngeliat Spaso sering banget kayak apa ya? Kayak minta bola begitu nggak dikasih dia kelihatan kayak baper marah gitu kan. Itu udah gayanya dia. Gayanya dia lah dari dulu di Bali United dia juga sering kayak gitu. Dia punya mental. Ya. Dimasukkan menit berapa aja langsung tune in dengan tim ini hebat Iya. nih. Kalau dari pertandingan menghadapi Brunei, kita menang 7-0. Siapa man of the match yang bisa dilihat dari mas kita? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kehidupan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas, kembali hadir. Tentu kali ini masih membahas mengenai Piala AFF 2022. Wow, semangat sekali Indonesia menang 7-0. Ya, kali ini kita akan bahas bersama dengan Gita Suwondo. Halo Tio. Sehat ya? Sehat. Waduh, pakai apa? Jaket Indonesia karena 7-0. Betul. Atau sudah sepuh karena kedinginan. Dan juga tentunya Abdul Haris. Sehat Is? Alhamdulillah. Kita tadi satu studio ya Is ya? Ya. Langsung ke studio T10 TV ya. Studio yang lain. Oke, ini tentunya menjadi satu hal yang sangat menarik. Tapi sebelumnya tentunya subscribe. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Dan juga share videonya kemana-mana. Sehingga mantan pacar, mertua, calon mertua, atau mantan mertua, atau teman-teman semuanya tahu T10 TV. Oke, kita akan bahas Indonesia mengalahkan Brunei di matchday kedua Piala AFF 2022. Kejutan kah? Iya biasa lah. 7-0 loh. 7-0 lawannya Brunei, Pak. Artinya memang ya memang harusnya seperti itu. Kita menghadapi Brunei dengan kualitas pemain-pemain yang kita miliki, memang bisa dibilang ada rotasi yang dilakukan oleh Sintayong di sini. Ya. Spaso diberi awal main, kemudian Kesempatan lagi juga ya? betul di belakang ada Hansamu, ada Rizky Ridho, kanannya Asnawi dimainkan lagi ya. Artinya tidak ada perubahan, tapi di kiri ada Edo. Artinya banyak sekali perubahan di situ, tapi tetap lawannya Brunei yang levelnya bisa dikatakan 2-3 tingkat di bawah kita. 7-0 ini sebuah hal yang lumrah, tapi jangan lupa loh, kita awalnya sempat kesulitan menghadapi Brunei. Brunei bisa dibilang tampil defense sangat bagus tadi di awal-awal pertandingan. Kita butuh 20 menit untuk bisa cetak gol ke gawang Brunei. Dan juga kita baru bisa pesta gol saat Brunei dapat satu kartu merah. Ini yang jadi catatan, harus diwaspadai apakah permainan kita memang sudah betul-betul bagus atau belum. Karena Brunei ini belum bisa jadi catatan, artinya belum bisa jadi patokan bahwa permainan Indonesia sudah mulai menyenangkan untuk Sintayong. Oke, ini gue sedikit intermezzo, sedikit hitaman ya. Ya. Karena mungkin di Qatar kayaknya panas ya. 30 berapa hari? 34 34 hari. Ya, panas. Yang penting dapur ngebul. Ya Mas Git, setuju kan dengan Ais? Kejutan gue bilang enggak. Tapi gini, kalau tadi misalnya hasilnya 2-0 atau 3-0 atau 4-0, enggak 7-0 juga enggak kejutan. Artinya apa? Ada rotasi yang dilakukan oleh Sintayong, jelas. Terus mengistirahatkan beberapa pemain kunci, contohnya Marcelino Ferdinand. Klok juga baru dimainkan di Babak akhir kedua. pertandingan. Kalau di depan rotasi jelas itu Sintayong juga bingung ya mau milih siapa. Rafli nggak berkembang waktu lawan Kamboja 45 menit pertama. Ya. Spaso agak mendelay permainan waktu Ya. 45 menit kedua. Tadi yang gue lihat adalah Ramadan Santana dimainkan, itu bagus. Gue bingung kenapa nggak dari awal dia. Tapi tadinya gue berpikir ini jangan-jangan disimpan buat under 20 ya. Tapi kelamaan under 20 masih. Masih lama. Iya, makanya dan gue lihat dengan dia datang dia cetak gol, walaupun setelah dia cetak gol dia agak egois ya. Ada dua peluang di mana dia seharusnya kasih ke lawan, kasih ke teman, dia enggak. Ya, tapi Yakob Sayuri kan pada saat masuk menggantikan Asnawi dia juga bagus kan. Ada 2 assist, 1 gol yang dia bikin. Bahkan dia jadi man of the match di pertandingan ini. Jadi kalau gue lihat apa yang dihasilkan oleh Sintayong mungkin terlihat. Tapi kalaupun ada PR harusnya adalah lini belakang. Tadi satu kali loh, ada satu orang pemain Brunei yang nyaris ya lepas Edo bikin kesalahan kan. Terus dari 2 tendangan bebas mereka, 2 diselamatin oleh Nadeo. 2 jadi corner. Artinya set piece mereka itu membahayakan kita. Gue juga nggak ngelihat Brunei itu hebat-hebat amat di set piece.
Artinya belakang kita yang berbahaya pada saat set piece. Ya. Lawan Thailand, lihat aja set piece-nya Thailand kan, itu yang gua takut ke depan. Dan lawan Kamboja kita juga kebobolan gara-gara set Set piece piece, kan. ya betul. Bola atas. Bola atas. Iya. Nadio juga belajar ya, Iya. kan dia banyak nganggur waktu lawan Kamboja. Jadi pada saat satu serangan yang nggak perlu gol dia gol. Tadi kan dia waspada ya, ada Betul. satu penyelamatan krusial di akhir pertandingan. Resiko ya, penjaga gawang yang jarang kerja, begitu Iya. dapat peluang bahaya. Iya. Oke, kita lihat dulu starting line up. Ini menarik, 7 pemain diganti ketika menghadapi Brunei, berbeda dengan ketika menghadapi Kamboja. Di lini belakang atau posisi penjaga gawang masih Nadio, di kanan Asnawi tadi seperti dikatakan oleh Ais, nah di kiri Edo langsung bermain, dan Edo bermain bagus banget. Bagus. Kemudian Rizky Ridho dipasangkan dengan Hansa Muyama, Fahrudin, dan Jordi Amat dicadangkan. Amat bagus. Kemudian Abi dipasangkan dengan Rahmat Irianto. Ini menarik juga. Tidak ada Klok, tidak ada Ricky Kambuaya. Marcelino Ferdinand juga dicadangkan. Di sana Egy Maulana, Sadil, Dendi, dan Spaso. Ini menarik. Dendi banyak yang meragukan. Kalau gue melihat ketika dia masih bermain di Persela sama di Bayangkara, bisa main-main sayap, penyerang sayap, dan berhasil. Gue pikir Dendi ini punya karakter yang sangat disukai oleh Sintayong ya. Dia punya kecepatan, pergerakannya bagus, dan dia fighting spiritnya bagus. Cepat nyetel ya. Artinya memang Dendi meskipun gue nggak terlalu yakin kalau dia bisa jadi pemain utama ya. Tapi paling tidak untuk jadi pelapis, untuk jadi super sub bisa. Ini anak bisa. Dan tadi dia sudah tunjukkan bahwa kepercayaan itu sebagai starter dia tunjukkan dia bisa menggantikan peran Witan atau peran seorang Egy yang biasanya bermain di sayap. Oke, Dendi gimana Mas? Ya, Dendi nih. satu peluang dia gagal, tapi itu lumrah lah ya. Ya. Tapi terus dia bikin satu gol. Terus ada di mana ini? Kan kalau gua ngeliat Spaso sering banget kayak apa ya? Kayak minta bola begitu nggak dikasih dia kelihatan kayak baper marah gitu kan. Itu udah gayanya dia. Gayanya dia lah dari dulu di Bali United dia juga sering kayak gitu. Dan sasarannya Dendi. Dendi atau Egy berapa kali kan dimarahin. Tapi Dendi tenang aja. Tadi ada satu peluang yang gua rasa emang harus dia syuting, nggak harus kasih ke Spaso juga karena Spaso ditutup oleh 2 orang. Dia syuting di tepi sama kiper kan. Spaso marah, tapi itu benar maksud gue, dia punya keputusan bahwa itu benar, terlepas di tepi sama kiper itu hebatnya si kiper ya, bukan karena salahnya Dendi juga. Jadi dia punya apa ya, punya call buat dirinya sendiri untuk bisa melakukan syuting atau dia kasih umpan. Jadi nggak egois. Dan dia juga bisa ciptakan satu gol setidaknya di pertandingan tadi. Ya, at least ada satu kemajuan lah. Spaso di pertandingan pertama kan statistiknya 3 kali dapat peluang, kehilangan bola, 4 kali marah-marah. Tadi ada satu gol. Tadi satu Spaso flick. gol. Flick lagi tadi. Kayak Paulo Back Putra heel. ingat nggak? Iya. Back heel itu, back heel. Ya, tua berarti kalian kalau tahu Paulo Putra. Rapang Majer lebih tua lagi. Iya. Tapi kalau secara permainan, setuju nggak teman-teman bahwa menghadapi Brunei ini juga masih belum bagus ya. Lawan Kamboja juga kita kecewa hanya 2-1 dan main tidak terlalu bagus. Lawan Brunei pun sama. Apakah setuju? Gue pikir tadi ya, mungkin STY ini Sintayong menginstruksikan para pemain untuk main cepat dengan betul. speed. Tapi kenyataannya di lapangan pemain bukan bermain dengan speed cepat tapi terburu-buru. Ini yang sehingga kehilangan, dan juga sayangnya Spaso beberapa kali nggak bisa mengimbangi rekan-rekannya yang usianya masih muda. Tadi kalau kita lihat itu umpan Spaso ke Abi Manyo itu agak sedikit kepleset loh dia. Tapi untungnya Tapi bisa lepasin. agak sedikit terpleset tapi masih bisa dorong bola sehingga jadi gol. Ini yang jadi catatan, dan juga saat menghadapi Kamboja di situ kita beberapa kali kaget ya. Kaget mendapatkan counter attack lawan. Ini yang jadi warning, jangan sampai nanti saat menghadapi Thailand kagetan juga begitu, itu bahaya. Oke. Kalau gue ngeliatnya waktu lawan Kamboja, itu jelas counter attack Kamboja berapa kali ngerepotin kita. Iya, betul. Tapi ada Jordi Amat di situ. Jordi Amat terlepas dia gugup di 5 menit, kan dia clearance-nya bagus. Stealing ball-nya juga bagus. Dia juga bikin apa ya, dua opening chances yang nggak bisa dimanfaatin oleh Egy berantem sama bolanya sendiri. Terus Spaso juga dapat peluang kayak gitu, dia kok malah mendelay permainan ya, kayak mau stylish tapi malah kehilangan bola. Tapi terlepas itu, tadi yang gua khawatirin banget adalah counter attack-nya si Brunei itu hanya dengan satu pemain. Nyaris. Dan gua ngelihatnya lawan ke depannya Thailand nggak bakal satu orang tuh kalau counter attack kan. Ada segala macam. Nanti kita bahas itu pasti. Nanti belum Thailand, kita masih Brunei. Nah, lawan Brunei ini di susunan pemain yang ada 4-2-3-1 yang masih lemah, apakah di center back ataukah di lini tengah? Ketika terlalu mudah lawan masuk ke kotak penalti kita. Kalau tadi sih yang gue lihat justru di Spasonya ini titik lemah kita di Spaso. Spaso. Karena Hilang Spaso bola dari hilang bola Spaso. terus, sering hilang bola.
sering hilang bola, sering mendelay permainan, dan juga di dua center back sih. Ya. Kelemahannya itu sih. Kalau gue lihat gini, kita kan menguasai jalannya pertandingan Ya. benar. Penyakit dari tim yang menguasai jalannya pertandingan kan high defense banget kan pasti. Iya. Dua center back itu akan bukan ngelebihin lapangan tengah, malah di sepertiga lapangan lawan itu. Nah itu tadi begitu Spaso kehilangan bola di counter itu yang sangat bahaya. Edo kan kepleset tadi ya, Betul. yang terus dia bikin pelanggaran lah. Dan itu ya nggak bisa terus-terusan kayak gitu karena cuman dilewatin satu orang aja Edo berantakan. Dan kenapa dia berantakan ya? Karena dia terlalu ke depan sehingga dia nggak bisa menjaga. Tapi ini satu positif, gue lihat bahwa Sintayong sudah memikirkan bagaimana menghadapi partai ketiga dengan 4. Ya. Ini 7 pemain di bangku cadangan dan hasilnya Abi main bagus, Dendi main bagus, Edo main bagus, Yakob Sayuri main Iya, bagus. masuk bagus ya. Sananta juga malah cetak gol, Ramadan Sananta. Nah, lu lihat termasuk Spaso ya, jangan lupa disebut. Iya. Spaso cetak gol dengan back heel tadi. Ini pelajaran apa yang bisa dilihat atau taktik apa yang bisa dilihat dari Ais melihat STY memenangkan 7-0 di hari ini? Ya, kalau gue pikir STY tentu lihat ya, jika memainkan Spaso seperti ini, Iya. jika memainkan Ramadan Sananta seperti ini. Dan tadi juga di akhir-akhir pertandingan STY sempat memainkan 2 striker. Dia memasukkan Rafli, tapi Sananta masih ada, ya. tetap ada di sana. Ini tentu jadi pertimbangan STY seandainya nanti kalau main 2 striker seperti apa. Dan juga di situ dia tentu sudah lihat dengan bagusnya Yakob Sayuri, tentu akan ada pilihan opsi apakah mainkan Asnawi atau Yakob Sayuri. Tentu ada efek kejut di situ. Karena Asnawi memang bagus, tapi Yakob Sayuri bisa jadi pesaing yang bagus juga buat dia. Dan Ramadan Sananta dengan gol yang dibuatnya tentu ini jadi persaingannya sekarang antara Ramadan Sananta dan Spaso. Mungkin nanti yang jadi striker tetap Rafli, striker utama, tapi secondnya bisa jadi Sananta atau Spaso untuk sebagai pelapisnya. Gue gak impresif lo sama Rafli. Ya belum kelihatan Belum. tadi. Belum kelihatan. Tapi Rafli kemarin saat menghadapi Kamboja dia bagus loh, pegang bola, passingnya. Karena memang kan kalau gue lihat STY ini striker yang dimainkannya cenderung sebagai false nine. Bukan sebagai striker bermodel Spaso, bukan sebagai target man. Dia cenderung striker yang melebar, striker yang bisa pegang bola, passing ke kanan atau ke kiri. Karena kecenderungannya tim yang dipegang STY sejak dia pegang timnas sampai sekarang itu yang produktif justru sayap-sayapnya, Ya. bukan Dan strikernya. kelihatan tadi mainnya. Dia udah membiasakan diri bahwa memang susah cari striker di negeri ini. Karena sebenarnya striker asing. Dan kelihatan kan waktu lawan Kamboja juga Pratama Arhan masuk. Tadi Edo masuk berkali-kali. Asnawi juga masuk. Terus waktu Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri bisa lari dari belakang terus masuk. Dan selalu gerakannya dari kanan kiri. Tadi di akhir-akhir pertandingan waktu ada 2 striker emang mainnya dari tengah. Tapi kan pada saat kita udah leading gitu. Terus kan kalaupun kita punya Dimas Derajat kan juga pemain yang bisa menyamping, Menyayap, betul. bukan kayak Spaso yang benar-benar terima bola gitu. Oke, kalau dari pertandingan menghadapi Brunei, kita menang 7-0, siapa man of the match yang bisa dilihat dari Mas kita? Gue awalnya menganggap bahwa Abimanyu bagus ya. Tapi begitu Yakob Sayuri masuk dia bikin perubahan ya. 2 assist 1 gol. 2 assist 1 gol dan dia berkali-kali loh dia masuk dari kanan ya nggak bisa dimanfaatin terus-menerus tapi itu gerakan-gerakannya yang bikin kalau gue bilang ya dia pantasnya jadi man of the match ya. Walaupun hanya berapa sih? Dia cuma masuk di menit ke 60 ya. 63 ya, di 27 menit. Gue ya. baca Mas. 27 menit plus injury time. Jadi udah gambaran bahwa kemarin waktu lawan Kamboja juga kan berubah mainnya. Waktu dia masuk itu benar-benar lebih cepat dari Asnawi. Nah, gua nggak tahu dia juga waktu lawan Kamboja kan kemarin ada satu penyelamatannya pada saat Kamboja counter attack, dia yang menyelamatkan daerah kanan pertahanan Indonesia. Dia punya mental, Ya. dimasukin menit berapa aja langsung tune in dengan tim ini hebat nih. Termasuk 2 pemain PSM Makassar ya kan. Dan kemarin tadi kan benar-benar ini kan made in Iya, PSM tadi betul. kan. PSM Juga Connection, bilang ya. tuh, PSM Connection ya. Connection. Is, dari lu siapa? Tadi Yakob Sayuri. Iya, kau saya. Ya, gue setuju ya. Yang paling gue lihat sih sebetulnya si ini Abimanyu. Iya. Abimanyu yang bisa menguasai permainan, dia bisa menggantikan peran seorang Mark Klok. Nah, dia yang menghidupkan ya. Dan gol pertama Abimanyu itu paling penting sih, mencairkan ketegangan. Karena tadi kita lihat kalau seandainya Abimanyu belum cetak gol, kemudian timnas sampai akhir babak pertama masih 0-0, Deadlock ya. itu deadlock, itu pasti deadlock. Oke. Akan sangat bahaya buat kita. Oke, kalau gua boleh beropini hari ini yang main bagus 2 orang sih. Boleh 2 atau 1 sih? 1 ya? Lebih banyak bisa banyak ini soalnya. Abimanyu, sorry.
Yakob Sayuri. Iya. Gue bilang ini masuk babak kedua dan membuat permainan kita tuh benar-benar hidup ya. betul. Dan ini menjadi satu pilihan pemain nanti ketika menghadapi Thailand sama menghadapi Filipina, dia bisa menggantikan Arhan atau Iya. menggantikan Asnawi Mangku Alam. Iya. Oke, kita lihat dulu. Dengan hasil 7-0 maka klasmen adalah seperti ini. Wah, klasmen Thailand tetap nomor 1 karena Thailand juga menang ya. Iya, Betul. Dengan 4 tadi. 4. 9 memasukkan belum kebobolan, poinnya 6. Indonesia 9 memasukkan kebobolan 1. Beda 1. Ini penting nih nanti. Iya, betul. Kamboja di posisi ketiga, Filipina posisi keempat, dan Brunei posisi kelima. Oke, kekurangan apa yang paling terlihat dalam pertandingan tadi, Mas, menghadapi Brunei? Kalau dua pertandingan gue ngeliatnya waktu yang awal itu tengah dan depan kita ya. Depan kita tuh kayak terburu-buru. Tadi Betul. mati terburu-buru, tapi lawannya Brunei ya. Terburu-buru itu kan kadang-kadang begitu lawannya ketemu sama Thailand, itu kan repot. Satu peluang bisa hilang. Betul. Dan kalau lawan Thailand itu kan kadang-kadang cuma Jarang punya dapat satu peluang. peluang. Nah, itu terburu-buru itu. Maksudnya main itu ya kayak Thailand main lah. Thailand main kan flow-nya sangat bagus, Ya. dapet dan nggak kelihatan buru-buru. Pertahanan kita juga yang harus diperhatiin. Tapi bisa excuse-nya adalah cuma lawan Brunei, pertahanan boleh blunder nggak apa-apa gitu kan. Kan banyak tim besar juga kayak gitu kan. Ya, termasuk Arsenal blunder. lah, gitu. Ya, pertahanan blunder kalau lawannya nggak memadai untuk melakukan serangan. Tapi Iya. ya itu tadi nggak latihan, jadi kiper kita juga kebanyakan Iya. nganggur, nggak bagus juga kan itu. Oke, dari Ais? Ya kalau gue pikir ya itu memang kita flow-nya itu menjaga ritme permainannya masih banyak miss-nya lah. Ibaratnya kita masih terlalu speed terus tapi nggak jaga tempo. Oke. Kemudian juga beberapa kali pertahanan seringkali miss dalam mengantisipasi serangan balik. Ini yang harus diantisipasi sih. Ya kan rotasi, jadi mungkin mereka butuh adaptasi. Yang Betul. penting 3 poin, gue Iya. belain timnas. Yang penting 3 poin menang. Ada step up lah, ada peningkatan performa. Ya, itu bagaimana review pertandingan antara Brunei menghadapi Indonesia, di mana Indonesia berhasil menang dengan 7-0. Ini membuat kita semakin percaya diri menghadapi partai ketiga menghadapi Thailand. Dan tentunya jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana ya. Bahwa kita tunggu nih setelah tentunya 1 bulan bersama Piala Dunia, kali ini bersama dengan Piala AFF.